Tom Lembong tetap di penjara. Pra-peradilannya ditolak oleh Majelis Hakim. Ya, Majelis Hakim menolak pra-peradilan Tom Lembong tentang kasus korupsi gula. Dan inilah hakim itu. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHA, Perma Nomor 4 tahun 2016 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, T. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijianto S.A. Panitera Pengganti Pengadilan. Itulah Pengadilan Jakarta Selatan yang menolak tuntutan pra-peradilan oleh Tom Lembong. Oleh karenanya tuntutan hukum kepada Tom Lembong tetap dijalankan sesuai yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tom Lembong telah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula pada saat dia menjadi Menteri Perdagangan. Dan inilah beritanya. Di tersangka kasus korupsi, Tom Lembong tersenyum saat digiring ke rutan. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa malam 29 Oktober 2024. Digiring ke mobil tahanan, Tom Lembong dengan gaya rambut khas klimisnya dan rompi tersangka pihak kejaksaan itu terlihat menebar senyum saat bertemu dengan awak media. Sebelum masuk ke mobil tahanan, ia juga sempat mengatakan jika ia serahkan semua hal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, dalam kasus ini Tom Lembong disebut berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah meski Indonesia tengah surplus gula. Kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Ya, itulah tadi kasus Tom Lembong yang dijadikan tersangka kasus korupsi impor gula yang menjadikan kerugian negara sampai 400 miliar rupiah. Sementara Mahfud MD mengatakan bahwa kasus Tom Lembong bisa jadi benar. Namun demikian bingung, demikian kata Mahfud MD. Seperti apa? Mahfud MD mengatakan bahwa membingungkan kasusnya. Kita dengarkan sama-sama. Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi, ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat, ya, menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal, korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri. Atau orang lain, atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh ngimpor gula karena produksi melimpah, surplus begitu ya. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat, ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri, gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian itu sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal harusnya serupa. Mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021 itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua itu. Ya, iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya toh Pak. Nah itu terus jadi pertanyaan, menjadi isu politik. Ya. Tapi kita lihat aja perkembangan.
Iya, itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang mengaku bingung. Sebetulnya banyak menteri-menteri sebelumnya dan sesudahnya yang melakukan hal yang sama terkait daripada impor gula itu. Namun demikian, kenapa Tom Lembong yang ditangkap? Itulah yang menjadi kebingungan Mahfud MD. Sementara istri Tom Lembong sangat setia mendampingi suaminya yang sedang terkait kasus diri Tom Lembong yang dijadikan tersangka kasus impor gula, di mana setiap hari pada sidang istri Tom Lembong selalu mendampinginya beliaunya. Permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya, 2 mengembalikan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Ya, kita saksikan sama-sama di mana istri Tom Lembong selalu hadir ya di sidangnya suaminya. Sementara pendemo atau pendukung Anies Baswedan atau pendukung Tom Lembong bahwa mereka meminta agar Tom Lembong dibebaskan dan penjarakan Joko Widodo atau bebaskan Tom Lembong, tangkap Joko Widodo. Dan kita dengarkan. Ya, itulah tadi berita ya mengenai pendemo yang itu saja, di mana pendukungnya adalah pendukung Tom Lembong adalah pendukung Anies Baswedan, di mana yang biasa berdemo yaitu emak-emak, di mana mereka meminta agar Tom Lembong dibebaskan dan penjarakan atau tangkap Joko Widodo, dan mereka meminta kepada Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto, untuk membebaskan Tom Lembong dan penjarakan Joko Widodo.